Kau turun ke dunia, meninggalkan surga mulia. Kau rela jadi manusia karena kasih-Mu yang mulia. Tiada kasih seperti kasih-Mu, tak terbandingkan dengan apapun juga. Kasih-Mu menembus segala batas. Kasih-Mu, kasih tak bercela. Kasih-Mu agung kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Seperti kasih tak terbandingkan dengan apapun juga. Kasih yang sempurna. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya jemaat Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik walaupun cuaca di luar sedang tidak bersahabat, tapi tidak mengurangi antusias kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama kita siapkan. Kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat Tuhan kami mau bawa hanya kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau yang ditinggikan, Engkau yang disenangkan Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Itu semua berkat anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar dan kasih sayang-Mu Tuhan yang melimpah buat kami. Dan biarlah Tuhan di siang hari ini kami mau bawa ucapan syukur kami untuk menyenangkan hati-Mu saja. Ini setiap kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hatimu.
kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu. Rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar. Sambil kita bangkit berdiri jemaat Tuhan, sama-sama kita mengatakan, Kaulah segalanya, amin, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima Kaulah segalanya di dalam hidupku. Ya Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kerajaanmu, kebenaranmu
Tidak ada nama lain Tuhan yang kami mau tinggikan selain nama-Mu Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan, nama yang menyembuhkan, hanya nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Your name, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. One more time we sing, name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. One more time we sing, oh. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. You are how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, and all will sing, how great, and all will sing, how great is our God. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang besar. Haleluya. Sekali lagi lebih meriah untuk Tuhan. Yang percaya Allah kita perkasa boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Amin. Bukan dengan kuat dadaku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus
ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Biarlah semua memujimu. Mari jemaat Tuhan kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita.
terus dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kau yang layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sambil saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Layaklah Kau Tuhan Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan yang paling meriah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena pagi hari ini kita bangun, kita masih bisa bernafas. Sebagaimana kita ada, kita tetap percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan yang lebih terutama adalah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena Dia mau mati di kayu salib, memberikan saya dan saudara keselamatan. Kita yang tidak layak, kita yang harusnya binasa, kita harusnya yang dihukum. Tapi Dia rela menanggung segala sesuatu, semua dosa-dosa kita di kayu salib. Memberikan saya dan saudara pengharapan. Dan saya percaya ada pengharapan di dalam keluarga kita. Ada pengharapan untuk kesehatan kita. Ada pengharapan dalam usaha, di dalam pekerjaan kita. Semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena Dia mau mati di kayu salib. Dan di kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita mau kembali mengingat
pengorbanan Tuhan lewat perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Yang saya tahu tidak ada orang yang sempurna. Tetapi kalau saat ini kita diberi kesempatan untuk berdamai dengan Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara secara pribadi minta ampun sama Tuhan. Mohon ampun di hadapannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar. Dia Maha Pengampun dan saya percaya di saat kita mau bertobat, kita sungguh-sungguh minta ampun, Dia akan mengampuni kita. Atau mungkin ada hal-hal yang kita lakukan menyakiti pasangan kita. Kita menyakiti anak-anak kita, kita menyakiti orang tua kita, sesama kita. Saatnya kita berdamai. Mari kita belajar saling mengampuni satu sama lain. Karena di saat kita mau mengampuni orang lain, kita akan menerima keselamatan, menerima pengampunan dari Tuhan. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara. Yes. Terima kasih Tuhan. Ini kami tahu Engkau tahu sampai jauh kedalaman hati kami, dalam pikiran kami. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami saat ini sudah siap menerima roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Engkau yang menguduskan dan melayakkan setiap kami. Bahkan Engkau urapi hamba-Mu. Dan aku berdoa biar berkat-Mu yang sempurna turun atas roti dan anggur yang kami akan pakai di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan roti yang adalah lambang tubuh Kristus di hadapan Tuhan. Sama-sama kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah lambang tubuh Kristus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita sama-sama mengimani bahwa roti yang di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sambil kita merenungkan pengorbanan Tuhan, tubuhnya dihancurkan, tercabik-cabik Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan wajahnya tidak serupa dengan manusia lagi. Semua karena kasih-Nya buat saya dan saudara. Semua karena kebaikannya. Dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Sama-sama kita mengangkat anggur yang adalah lambang darah Kristus tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, darahnya dicurahkan sampai tetes penghabisan. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Yang tidak mungkin kita tanggung, tetapi Dia mampu dan Dia melakukan. Semua karena kasih-Nya buat saya dan saudara. Bukankah kita juga mengimani bahwa anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur yang adalah lambang darah Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Mari sama-sama kita menyembah Dia Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu.
Muliakan dia Bapak Ibu Saudara. Agungkan dia. Mari kita bermazmur. Oh, terima kasih Tuhan. Kaulah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Angkat suaramu. Dialah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang rela mati di kayu salib, berkorban agar saya dan saudara sudah selamat. Dialah yang tidak pernah meninggalkan. Dialah yang selalu menyertai, yang menguatkan, yang menolong, yang memberi pengharapan. Angkat suaramu. Kami bersyukur. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Oh, segala perkara dapat kami tanggung bersama Engkau. Kami memuliakan nama-Mu. Terus angkat pujian Bapak Ibu Saudara. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Yes, katakan layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Lagi sekali katakan layak disembah, layak disembah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah lain selain Engkau yang kami sembah, yang kami puji, yang kami agungkan. Dan kami percaya lewat perjamuan kudus ini kami diingatkan karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah berkorban dalam hidup kami. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Semuanya siap untuk belajar? Ya, Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu ini di bulan Februari kita akan membahas tentang keluarga. Jadi setiap minggu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana kita membangun sebuah keluarga, memiliki keluarga yang diberkati Tuhan, yang berbahagia. Pastikan Bapak Ibu Saudara mengajak saudara-saudara di rumah biar semuanya bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudi Tumangken. Bolehkah saya undang ke depan dan bolehkah tepuk tangan untuk Tuhan? Silakan duduk Bapak Ibu. Masih semangat? Haleluya, puji Tuhan. Oke, seperti yang Pak Stephen sampaikan tadi, kita akan berbicara tentang keluarga. Dan hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita membangun keluarga yang kuat. Bagaimana kita membangun dasar keluarga yang kuat. Sangat penting bagi kita untuk membangun dasar keluarga yang kuat, betul? Nah, sebab untuk apa kita memiliki segalanya, kita mungkin punya uang banyak, punya karir yang bagus,
ya, apa semua yang ada dalam keluarga kita, itu akan menjadi sia-sia kalau keluarga kita tidak baik. Mungkin keluargamu hari-hari ini sedang berantakan. Hubungan suami istri menjadi hambar. Orang tua dan anak tidak dekat lagi. Tidak ada sukacita dan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, pernikahan, rumah tangga, keluarga sangat menentukan kebahagiaan dan sukacita kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Ya, ada sebuah ungkapan dari pembicara tentang keluarga, seorang hamba Tuhan, Edwin Louis Cole. Saya kutip ungkapannya seperti ini. Pernikahan mungkin adalah hal yang paling dekat dengan surga atau neraka yang pernah kita ketahui di dunia ini. Bapak Ibu menyaksikan di luar sana, lihat ya, ada begitu banyak keluarga-keluarga hidup mereka yang sedang lagi bermasalah. Mungkin ada ya keluarga-keluarga yang kita lihat happy-happy, bahagia. Ada yang menderita. Sehingga ada ungkapan seperti ini. Muncul ungkapan seperti ini. Kalau engkau ingin melihat atau merasakan surga, menikahlah. Oh iya. Oke. Dan sebaliknya, kalau ingin Anda mengetahui dan merasakan neraka, menikahlah. Sekarang pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara hari ini. Apakah di keluarga, di rumah tangga, Bapak Ibu hari-hari ini apa yang sedang dirasakan? Surga. Surga. Ya amin. Amin, itu semua amin kan. Saya tidak akan bahas lagi tentang neraka. Kalaupun saya mau tanya, ada yang merasakan neraka jangan angkat tangan. Tidak perlu, ya, tidak perlu angkat tangan. Ya, apa sih? Artinya gini. Dalam sebuah pernikahan atau keluarga, kita bisa merasakan kebahagiaan atau sebaliknya penderitaan. Bertanya ulang, happy atau derita? Oke, siap yang saya harus ketawa ini. Oke, siapa yang sedang merasakan surga dan pernikahanmu? Tadi katakan bilang semua happy ya, bahagia, surga. Pastikan. Saya mau tanya ulang, ya, jangan ada dusta di antara kita. Ya, oke. Mungkin hari-hari ini hidupmu, keluargamu sedang tidak baik-baik saja. Engkau sedang kecewa, ya, sedang menderita, tidak bahagia karena seringkali disakiti. Ya, saya harus ngomong ini karena hari-hari di rumah saya melihat hubungan kami. Ya siapa sih tidak pernah ada konflik? Ya. Siapa sih yang pernah sakit hati, kecewa? Nah, hari ini jangan takut. Kalaupun hari-hari ini sedang mengalami hal-hal yang tidak baik dalam keluarga. Mungkin hari-hari ini engkau sedang bergumul dengan keadaan rumah tanggamu. Pak Rudi, saya sudah tahan lagi. Suami saya atau istri saya, anak saya. Jangan takut, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan justru hari ini adalah kesempatan buat kita untuk semua memperbaiki hubungan keluarga kita. Kalau engkau sedang merasakan neraka, penderitaan, mumpung masih ada di bumi, masih ada di dunia ini, masih ada kesempatan, tidak ada yang terlambat. Ya. Rubahlah neraka menjadi surga di bumi daripada nanti ketika kita meninggal kita tidak bisa merubah neraka menjadi surga. Ada jurang pemisah. Selagi masih ada di bumi masih ada kesempatan, belum terlambat. Hari ini saya mau katakan kalau engkau sedang mengalami itu, datang ke Tuhan.
ambil komitmen, ajak. Atau enggak, suami saya enggak bisa, istri saya enggak bisa, anak-anak saya. Sendiri datang ke Tuhan. Aku mau keluargaku dipulihkan. Mulai dari diri kita. Katakan dari diri kita. Ya, mulai dari kita. Atau mungkin kau anak-anak muda hari-hari ini, aduh ini firman Tuhan berbicara tentang keluarga, kita belum menikah. Enggak relevan buat kita. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, bagi anak-anak muda yang belum menikah, ada yang belum menikah? Ada yang mau menikah? Hari ini adalah kesempatan buat kita. Yang menjadi dasar, firman Tuhan akan menjadi dasar ketika nanti kita masuk dalam pernikahan, kita sudah punya dasar yang kuat. Membangun rumah tangga. Masih muda, ada kesempatan. Memilih pasangan itu kita harus minta hikmat Tuhan, tanya Tuhan. Lebih baik terlambat, lebih baik terlambat daripada mau buru-buru terus setelah masuk dalam pernikahan kau menderita. Ya, atau mungkin sekarang ada orang-orang yang hadir di tempat jemaat, yang hadir di sini, Pak saya single parents. Firman Tuhan ini tetap relevan. Saya sendiri membesarkan anak-anak, mendidik mereka. Hari ini saya mau katakan, firman Tuhan ini juga ketika kita dengar, kita bisa mengajarkan anak-anak kita. Kita bisa mendidik mereka untuk bagaimana nanti ke depan kalau masuk dalam pernikahan. Terus single parent bilang ini, nah kalau begitu memperbaiki keluarga atau membangun hubungan keluarga, berarti kita menikah lagi. Terserah. Kalau memang diizinkan mau menikah, ya menikah. Tapi setidaknya kita sudah ada dasar untuk membangun rumah tangga yang kuat. Atau mungkin kita sekarang setua, seopa dan oma. Bagaimana kita memperbaiki keluarga? Masih tetap relevan. Masih tetap penting. Opa-opa, oma-oma bisa mengajarkan anak cucunya untuk bagaimana membangun keluarga yang kuat. Sehingga opa-opa dan oma-oma akan melihat anak cucunya diberkati Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Oke, sekarang masuk khotbah. Ini baru pendahuluan. Saya membaca satu artikel tentang, saya lihat satu gambar tentang yang ada di Malaysia. Kita kenal ada satu ikon yang Malaysia itu gedung menara Petronas, menara kembar. Yang saya bilang, itu adalah gedung yang tertinggi pada tahun 1999 sampai 2004. Kenapa saya harus pelajari ini? Saya lihat megahnya gedung ini, indahnya gedung ini, tingginya gedung ini. Tahu enggak gedung ini tinggi berapa meter? 451,9 ampere, 452 meter tingginya, 88 lantai. Dan yang saya menarik di sini adalah sebelum membangun, mereka membangun suatu dasar. 1 tahun mereka membangun dasar untuk mendirikan gedung ini. Gedung setinggi ini, semegah ini. Ada yang pernah ke sana? Apa yang dirasakan waktu ke sana? Happy, pasti ya, bahagia. Senang kalau melihat gedung seperti ini. Nah, tahu enggak proses pembuatannya bagaimana? Nah, pembuatan ini, yang merancang ini adalah Cesar Pelli, seorang arsitek yang luar biasa. Dan saya pelajari bahwa sebelum mereka membangun, dia kumpul semua. Dan dia mengarahkan semua yang akan melakukan pembangunan ini, diarahkan, dia perintahkan, dia harus sesuai dengan spek, harus sesuai dengan ini. Dasarnya seperti ini. Nah, mereka membangun dasar gedung ini, tahu enggak berapa dalam? 1 tiang panjang dalamnya 60 sampai 120 meter. Sebanyak 104 tiang. 104 tiang. Itu dibangun untuk membangun dasar. Nah, apa yang saya mau sampaikan? Kalau Bapak Ibu ingin memiliki keluarga yang kuat, dasar itu sangat menentukan. Sehebat apapun Bapak Ibu hari-hari ini untuk bangun kehidupan keluargamu, tanpa dasar yang kuat
akan ambruk. Kemegahan gedung ini saya bangga. Nah, saya coba renungkan, iya ya. Arsitek ini dia rancang dengan seindah ini dan dia mengarahkan semua yang membangun dengan baik dan semua yang melakukan itu tukang-tukang mendengar apa arahan dari arsitek ini, maka jadilah sesuai dengan gambaran yang dia pikirkan. Jadilah sesuai dengan rancangannya. Arsitek kita adalah Tuhan. Tentang keluarga kita, tentang rumah tangga kita, Tuhan sudah merancangkan hal yang lebih baik. Nah, kita buka sama-sama Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Lukas 6 ayat 47 dan 48 berkata seperti ini. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam, ya sama dengan yang bangunan tadi, dalam mencari sampai kedalaman sampai 120 meter, wah itu luar biasa. Dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak akan dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, arsitek kita Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan petunjuk bagi kita. Kalau engkau membangun rumahmu, bangunlah di atas dasar yang kuat, yaitu batu, karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, rumah, kenapa Yesus konsen dengan rumah? Karena rumah itu penting. Rumah, keluarga itu sangat penting. Makanya dia konsen untuk mengajarkan kepada kita hari ini, kalau engkau membangun rumah, kehidupanmu, rumah tanggamu, keluargamu, bangun di atas batu. Dan gali dalam-dalam sampai menemukan dasar untuk meletakkan bangunan ini. Mengapa kita harus membangun keluarga yang kuat? Karena keluarga yang kuat adalah sarana penggenapan rencana Allah di bumi. Saya ulang. Karena keluarga yang kuat adalah sarana penggenapan rencana Allah di bumi. Bapak Ibu ingat, keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Maaf. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, mengapa keluarga itu harus dibangun kuat? Ini rancangan Tuhan. Lembaga yang dibentuk pertama keluarga. Di dalam keluarga Allah merencanakan hal-hal yang besar di muka bumi ini. Saya ulang, Allah merencanakan hal-hal yang besar di muka bumi ini. Dalam keluargamu Allah punya rancangan yang besar untuk keluargamu. Nah, model keluarga pada waktu itu, pada waktu Adam dan Hawa adalah model membangun keluarga apa yang ada bersama dengan Allah pada waktu, gaya hidup Allah, kerajaan Allah tercipta di dalam keluarga itu.
Dan Tuhan mau di dalam hidup kita ada kehidupan keluarga kita, dalam keluarga itu ada kehidupan kerajaan Allah. Dan di dalam keluarga itu rencana Allah akan terjadi, rencana Allah akan digenapi bagi kita semua dan akan memenuhi bumi ini dengan hal-hal yang baik. Di dalam keluarga kita akan mempraktekkan gaya hidup Allah. Gaya hidup Allah berbicara tentang kasih, kuasa, dan kebenarannya. Kalau kita hidupi ini di dalam keluarga, saya percaya kehidupan keluarga kita akan berbahagia. Yang di rumah hari-hari ini praktek apa? Yang Tuhan mau kita bangun dalam keluarga, ciptakan suasana sorga melalui kehidupan kasih, kuasa, dan kebenaran. Hidup di dalam kasih, penuh kuasa, hidupi kebenaran di dalam keluarga. Keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang memiliki mentalitas rohani yang kuat, berkarakter ilahi yang akan berdampak bagi banyak orang. Mengapa di luar sana hari-hari ini kita dengar ada begitu banyak kenakalan anak remaja. Ada begitu banyak keluarga hancur. Kemungkinan besar di dalam kehidupan keluarga ini tidak ada lagi yang namanya gaya hidup Allah. Tidak ada yang namanya lagi yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran di dalam keluarga. Tidak ada kasih lagi di dalam keluarga sehingga yang ada ribut melulu, kacau dan melahirkan generasi yang rusak. Keluarga yang kuat, ada istilah waktu itu siapa ya? Saya lupa. Kalau keluarga kuat, negara akan kuat. Kalau keluarga kuat, gereja akan kuat. Nah, saya percaya setelah mendengar firman Tuhan ini kita akan melihat Gilgal akan menjadi kuat. Yang setuju sama-sama katakan amin. Aminnya harus kencang. Ya, biar terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga yang kuat dapat melindungi anggotanya dari bahaya akibat kesulitan dan tantangan. Di dalam keluarga kita akan melatih keluarga kita, anak-anak kita bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit. Di mana kita harus belajar? Di dalam keluarga. Di luar sananya tidak aman. Harus mulai dari dalam keluarga. Makanya penting bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak, biasakan di dalam keluarga untuk membangun hal-hal yang baik, mengajarkan nilai-nilai yang baik di tengah-tengah keluarga. Sehingga keluarga kita aman di dalam kehidupan sehari-hari. Rumah itu tempat berteduh. Keluarga itu tempat berteduh. Jangan biarkan anak-anak ini mendapatkan rasa aman di luar. Karena di luar sana orang nggak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Ciptakan rasa aman di dalam keluarga. Sehingga anak-anak kita akan ketika mereka keluar, mereka punya nilai kebenaran yang diajarkan di luar. Sehingga tantangan apapun, godaan apapun yang terjadi di luar sana, mereka tidak akan terpengaruh. Lalu bagaimana membangun keluarga yang kuat? Yang pertama, mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Di dalam Matius 7 ayat 24 berkata seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat ini ya, untuk kata mendengarkan perkataan dan melakukannya, saya renungkan ada tiga. Ada tiga pengertian tentang mendengarkan dan melakukannya. Yang pertama adalah mendengar dan melakukan sama dengan bijaksana. Semakin kita banyak mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka kita akan semakin bijaksana.
Nah, ciri-ciri orang yang bijaksana adalah seperti ini. Mau memperhatikan daun, mau menerima nasihat. Orang yang bijaksana, dia mau mendengarkan nasihat. Mau mendengarkan masukan. Di luar sana, di sini tidak ada. Ya. Ada orang-orang yang tidak mau mendengar masukan. Ada keluarga-keluarga yang mereka bangun sesuai dengan mau-maunya mereka. Ada masukan dari pemimpin, ada masukan dari gembala rohani, gembala, pemimpin rohani, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Saya punya, waktu ada sebuah pelayanan, dia sharing dengan saya. Pak, saya punya masalah. Saya dengar semua dia cerita. Setelah saya dengar, saya kasih masukan. Saya bilang, harus sesuai dengan firman Tuhan. Miliki kerendahan hati, harus sabar. Banyak yang dikasih, yang diberikan nasihat. Iya, iya, cuma dengar-dengar, iya. Tidak melakukan. Kenapa saya tahu tidak melakukan? Beberapa bulan kemudian datang lagi. Nasihat yang sama lah yang saya kasih, ini. Berapa bulan lagi datang, sharing hal yang sama. Saya bilang, Pak, Bu, sudah lakukan tuh firman belum? Belum. Kalau belum lakukan pulang. Karena percuma kita memberi nasihat, memberi masukan, memberikan masukan, dan tidak melakukannya, sama tidak akan terjadi perubahan. Ya, rendah hati. Kalau kasih masukan, pemimpin kasih masukan, terima. Tentu masukan yang kalau mau minta nasihat, saya anjurkan minta nasihatlah. Pertama kepada Tuhan, yang kedua di mana kita berjemaat, berjemaat, minta kepada pemimpin-pemimpin rohani. Di gereja kita ada pemimpin-pemimpin rohani, gembala-gembala sel. Kalau engkau tertanam di sel, datang ke gembala sel. Cerita ke mereka, minta nasihat. Jangan minta nasihat di luar. Saya anjurkan seperti itu. Karena belum tentu kalau engkau sedang berjemaat atau sedang ada di gereja lokal ini. Ya, beda, kita punya visi ya, masing-masing punya visi. Akan beda. Ya, rendah hati, terima nasihat. Ciri-ciri orang yang bijaksana. Kedua adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tidak asal-asalan. Yang baik tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi ciri-ciri orang bijaksana. Memiliki kecerdasan mengolah emosi dan sabar. Nah ini dia. Orang bijaksana, dia bisa mengolah emosinya. Jangan. Nah ini emosi ini kan apa ya? Ada di jiwa kita. Perasaan yang seperti apa ya? Bisa ada emosi positif, dia tertawa tuh karena senang, dia itu emosi. Ada yang karena kesal dengan, saya tidak mau sebutkan siapa, masing-masing yang keluar. Dia tidak bisa mengontrol emosinya. Yang terjadi ribut, cekcok, ya puji Tuhan kalau cuma diadu mulut. Tapi kalau sudah dengan tangan atau sudah dengan barang-barang yang lain, itu bahaya. Ya, bahaya. Yang kedua adalah mendengar dan melakukan taat, artinya taat. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan tentang Nuh. Nah ketaatan akan menyelamatkan keluarga kita. Nuh ketika dia mendengarkan perintah Tuhan untuk membangun bahtera, dia mengikuti seperti apa yang diarahkan oleh Tuhan. Taat itu artinya melakukan seperti apa yang diperintahkan. Nah ketika kita taat, kita akan melihat keluarga kita akan diselamatkan. Bayangkan kalau Nuh tidak mengikuti apa arahan Tuhan, ketika air bah datang rusak tuh bahtera. Keluarga tidak akan diselamatkan.
Yang kedua, bagaimana kita membangun rumah tangga yang kuat? Di atas dasar yang kuat. Yang kedua adalah bangun hidupmu di atas dasar kasih. Nah, kalau di ayat tadi kita baca di atas batu, batu berbicara, kalau dalam firman Tuhan itu berbicara tentang Kristus. Batu penjuru. Nah, ketika kita meletakkan dasar di atas batu, kita sedang meletakkan dasar keluarga di atas Kristus, yaitu di atas dasar kasih. Keluarga tanpa ikatan kasih akan terjadi hal-hal yang tidak baik dalam keluarga. Kasihlah yang akan menyatukan kita. Kasih Tuhan yang akan mengikat kita. Membangun keluarga dengan kasih akan kita menikmati suasana surga di dalam keluarga. Bayangkan ya, kalau di dalam keluarga sudah tidak ada kasih lagi, hancurlah keluarga kita. Saya punya kesaksian singkat sedikit. Rumah tangga saya sekarang 36 tahun. Saya bertobat tahun 2010. Di tahun 2010 saya menjalani hidup keluarga dengan sesuai dengan yang saya dapatkan dan saya belajar untuk menghidupi keluarga dengan baik. Ya, kami berdua di tahun 2010 ada pemulihan dan saya lihat kenapa saya dipulihkan. Ada seorang istri yang tetap setia, tetap penuh kasih dengan kesabaran dia mendampingi saya. 21 tahun keluarga saya, rumah tangga saya hancur-hancuran. Tetapi seorang istri yang kuat, yang dia punya kasihnya yang tulus melayani saya. Dia tetap teguh mempertahankan firman Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap setia, dia tetap melayani dengan baik. Dia melayani dengan penuh kasih. Sehingga hari ini saya ada berdiri di depan Bapak Ibu Saudara. Ada seorang istri yang penuh ketulusan dengan penuh kasih. Jadi kasih yang mengikat keluarga itu untuk menjadi kuat. Bayangkan kalau istri saya waktu saya 21 tahun itu, 21 tahun loh. Kami nyaris cerai. Tapi ada orang yang mau tetap setia melakukan firman Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap saya katakan dengan melayani dengan penuh kasih. Saya diselamatkan. Ingat, satu orang bertobat dalam keluarga, seisi keluarga akan diselamatkan. Bapak Ibu yang sedang hari-hari ini merasa sendiri, cuman saya tetap bertahan. Layanilah dengan kasih, maka seisi keluarga akan diselamatkan. Saya percaya kasih Kristus itu, kasih yang penuh ketulusan. Saya diselamatkan oleh Tuhan, kasih itulah yang hidup dalam saya dengan penuh kuasa ilahi dari Tuhan akan menyelamatkan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tutup dengan satu ungkapan, satu kalimat ini. Keluarga yang kuat adalah fondasi kokoh untuk membangun masa depan yang cerah. Masa depan anak-anakmu yang cerah. Masa depan usahamu yang cerah. Masa depan karirmu yang cerah. Semua ini akan terjadi kalau keluargamu kuat, kokoh, dasar keluargamu kuat, maka hal-hal ini akan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Keluargamu, masa depan keluargamu, masa depan anak-anakmu, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Bagian kita adalah membangun keluarga kita di dasar yang kuat. Kalau engkau ingin melihat masa depanmu bahagia, bangunlah keluargamu di atas
dasar Kristus. Lakukanlah firman Tuhan setiap hari, maka engkau akan melihat suasana surga terjadi di dalam keluargamu. Amin. Saya berdoa untuk Bapak Ibu hari ini dan kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan ini. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Keluarga adalah rancangan dan rencana-Mu Tuhan. Rancangan bagi kami adalah rancangan damai sejahtera. Aku berdoa Tuhan biar semua ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Aku berdoa Tuhan biar kasih-Mu Tuhan yang membalut hati kami semua. Karena kasih-Mu lah yang akan membawa kami, keluarga kami menjadi satu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, berkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Apapun persoalan di dalam keluarga mereka, Engkau tahu Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menolong di dalam nama Yesus. Amin. Ya, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan. Kalau keluarga kita mau menjadi keluarga yang bahagia, kita dasarkan keluarga kita dengan kasih, yaitu kasih yang dari Tuhan, sehingga itu akan menjadi dasar keluarga kita, keluarga yang kuat. Senang sekali Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Ada waktu 1 menit dari sekarang, temui beberapa orang yang belum kita kenal dan tanya namanya, apa kabarnya, tinggal di mana, dan hobinya apa. Kalau kita kenalan paling enggak dalam beberapa bulan ini kita akan kenal seluruh keluarga GBI Gilgal. Ya, terima kasih buat kehangatan dari seluruh jemaat GBI Gilgal. Dan saya menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Gilgal. Bapak Ibu bukan orang asing tapi menjadi satu keluarga bagi jemaat kami di tempat ini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang GBI Gilgal, ada hamba-hamba Tuhan di depan yang Bapak Ibu bisa datang. Dan kami welcome dengan luar biasa. Dan kalau belum ada pengembalaan tetap di tempat yang lain, minggu depan boleh kembali ada di tempat ini. Dan saya juga mengucapkan selamat datang bagi kita semuanya. Selamat beribadah di ibadah GBI Gilgal, ibadah yang kedua. Dan sepanjang bulan yang berjalan ini, ibadah kita adalah punya tema tentang kasih. Bapak Ibu, tentang keluarga, kalau ada keluarga-keluarga di sekitar kita yang kita kenal, yang sedang memiliki pergumulan, permasalahan, yuk kita ajak mereka biar bukan hanya kita yang menikmati firman yang menguatkan keluarga kita, tapi kita juga bawa orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, kita bawa ke tempat ini. Masih ada 3 minggu lagi ke depan, kita bisa ajak mereka biar kita sama-sama mengalami keluarga yang diubahkan dan mengalami keluarga yang kuat. Pengumuman sepanjang minggu berjalan yang ada adalah Bapak Ibu, ibadah kita akan berjalan seperti biasa. Ada ibadah 1 dan ibadah 2 dan juga ibadah anak di lantai 2. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak bisa membawa ke lantai 2. Di sana ada kakak-kakak pembina yang akan mengajak adik-adik belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan tidak henti-hentinya mengingatkan untuk persembahan yang ada, itu ada kris atau kiris
di sebelah kiri dan kanan yang akan memberikan persembahan bisa menggunakan kiris atau ada amplop-amplop yang di tempat duduk bisa juga memasukkannya di amplop dan ada kotak-kotak yang sudah disediakan. Untuk perpuluhan masih ada persembahan yang ada menggunakan amplop maupun bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sambil kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mau angkat pujian ini bersama. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great, and all will sing how great, and all will sing how great is our God. Bolehkah lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara untuk Tuhan? Ya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kita bersyukur tiap minggu kita bisa terus diperlengkapi. Kita ada di dalam sebuah gereja saling topang satu sama lain dan terutama kita bisa mengalami Tuhan. Tetapi kita perlu sadar bahwa di luar sana Bapak Ibu Saudara mungkin keluarga kita. Keluarga dekat kita di rumah. Mungkin mereka belum mengenal Tuhan. Mereka belum berjumpa secara pribadi. Ini waktunya buat saya dan saudara kita tidak memikirkan kehidupan kita sendiri. Karena masalah memang tidak akan pernah selesai. Tetapi yang membuat berbeda adalah kita bisa mengenal Tuhan hari demi hari, minggu demi minggu, lebih dalam lagi dan mengalami perubahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara saya mengajak, ini juga pesan dari gembala kita, Pastor Juan Mogi, untuk terus kita bisa menjangkau lebih banyak lagi jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kita percaya gereja ini terus akan bertumbuh, semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang datang. Apakah harus ke Gilgal? Enggak harus ke Gilgal. Yang penting mereka bisa berjumpa dengan Tuhan, mereka ada tempat untuk bisa bertumbuh. Kalau mereka mau di Gilgal juga puji Tuhan, saya percaya di tempat lain juga gereja lain ada Tuhan. Yang terpenting mereka bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jadi kita keluar dari zona nyaman, dimulai dari keluarga kita dulu. Mungkin orang tua kita, ipar, kakak ipar, adik ipar. Minggu depan diajak karena tema yang baik, yang luar biasa, memperlengkapi keluarga-keluarga yang ada. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini karena kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Bersyukur buat firman-Mu yang terus memperlengkapi kami. Untuk kami bisa memiliki keluarga yang memiliki dasar yang kuat. Karena kami percaya di saat keluarga kami memiliki dasar yang kuat, kami terus akan bertumbuh. Berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Rudi Tumangken, di dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Kami percaya pemakaian dan penyertaan Tuhan terus semakin luar biasa, semakin sempurna. Kabar baik terus disampaikan lewat keluarga ini. Berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan yang memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Kami percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik setiap belalang pelahap sehingga segala bangsa akan menyebut keluarga mereka adalah keluarga yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.